Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Posmed IT. Kali ini kita masih fokus di persiapan Olimpiade Matematika di tingkat provinsi. Sekarang masuk soal ke-7. Soalnya yaitu diketahui bangun persegi panjang berukuran 4x6 dengan beberapa ruas bangun 1x1. Dengan ruas garis yang sudah ada, tentukan banyak jajar genjang tanpa sudut siku-siku. Nah, ini ada ruas bangun 1x1-nya ya. Jadi ini ada 4 ruas bangun, yang sini ada 6. Jadi 4x6. Nah, dari ruas-ruas garis yang sudah ada ini, tanpa kita harus menambah, kita diminta menentukan banyak jajar genjang tanpa sudut siku-siku yang ada di kotak-kotak ini. Nah, agar lebih mudahnya, kita nanti bagi saja. Yang pertama yang dibatasi oleh garis horizontal. Nah, ini maksudnya gini. Kemudian yang kedua dibatasi sama garis yang vertikal. Nah, ini maksudnya yang vertikal. Nanti juga kalau kita lihat ada yang tingginya 1 satuan. Kemudian 2 satuan. 3 satuan. Dan nanti yang dibatasi oleh garis vertikal kita cek juga. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini mungkin bisa menggunakan sigma ya. Tapi kita coba gunakan kombinasi saja. Cuma berhubung karena di sini ada 6 kotak dan di sini ada 4, itu banyak. Kita coba cari formulanya menggunakan kotak-kotak yang jumlahnya sedikit dulu. Nah, tadi dibagi 2 ya. Pasang sisi yang dibentuk mohon maaf masih batuk. Garis horizontal, maksudnya yang ini tadi nih. Nah ini yang dibuat oleh garis horizontal. Oke, kita fokus ke garis horizontal dulu. Ingat tadi tingginya ada 1 satuan, ada 2 satuan gitu ya. Nah, kita masuk yang tingginya 1 satuan. Tingginya 1 satuan. Nah, ini karena 6 kotak, ini 4 kotak tadi terlalu banyak ya. Kita coba cari formulanya menggunakan jumlah kotak yang kecil-kecil. Oh ya, sebelum kita masuk ke perhitungan, ini perhatikan ya. Untuk membuat suatu jajar genjang, kita kan butuh 2 kotak ya, minimal. Kalau 1 kotak kan nggak mungkin.
Nih, untuk yang tingginya satu satuan, kita butuh 2 kotak. Nah, ini 1, 2. Jadi kalau 2 kotak itu ada 2 jejer genjang ya. Dua kotak itu ada 2 jajar genjang. Nah, karena kita mau menemukan formulanya dengan kombinasi, kita coba rumuskan pakai kombinasi. Ingat, tadi kalau 2 kotak itu 1, yang ke kanan ya, 2, yang condong ke kiri. Nah, berarti karena tadi ke kiri, ke kanan 1, ke kiri 1, jadi 2 ya. Berarti karena bolak-balik jadi 2 kombinasi dari kombinasi 2 dari 2. Coba kita hitung ini 2 atau tidak. 2 kali 2 faktorial per 0 faktorial. 2 faktorial. Oh iya, ketemunya 2. Nah, sekarang jika 3 kotak 3 kotak kita coba hitung kalau 3 kotak. 3 kotak berarti ini ya, kita masih fokus pada yang tingginya satu satuan. Kalau 3 kotak berarti 1, 2, 3. Nah, ini gabungannya ya. Nah, berarti nanti sambil yang condong ke kiri, berarti ada 6 ya. Bapak ulangi, ini yang ke kanan dulu. 3 kotak ini ya. Nah, 3 kotak ini. 1, 2, kemudian ini gabungannya 3. Nah, itu baru yang condong ke kanan. Kalau yang ke kiri berarti 4, 5, 6. Ada 6 berarti ya. Nah, 6 jajar genjang. Karena tadi ke kanan dan ke kiri 2 kali kombinasi 2 dari 3. 6 atau bukan ini? 2 kali 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial. 6 ya. 6. Nah, kita coba satu lagi saja biar kita lebih mantap. Ini ketutupan nggak apa-apa. Jadi kalau satu lagi kita dapat polanya nanti pakai kombinasinya ini misalnya. Nah, kita bisa lebih mantap kalau menyimpulkan adanya 6 kotak. Nah, seperti itu. Nah, kalau 4 kotak itu ada berapa? 4 kotak berarti ini ya. Nah, itu 4 kotak. Kita coba cek. 1, 2, 3. Gabungannya ini 4. Dan ini 5. Dan ini 6. Ada 6 ke kanan. Berarti kalau ke kiri sama ya.
berarti ada 12. 12 jajar genjang. 2 kombinasi 2 dari 4. 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Habis 6 12 ya. Nah, kita udah dapat nih 3 pola. Dari 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Nah, kita kalau menggunakan rumus kombinasi, nah itu seperti ini. Nah, dari pola ini kita mau langsung menyimpulkan nih, jika ada 6 kotak dengan tingginya satu satuan ini ya, tingginya satu satuan. Ada 6 kotak, tingginya satu satuan. Nah, dengan pola yang sudah kita buat ini, kita bisa beranggapan nih, meskipun sebenarnya kalau ini menggunakan induksi agak panjang ya untuk menyimpulkan itu. Tapi nanti boleh di cross check jika menggunakan yang penyelesaian menggunakan sigma. Nah, jadi kalau 6 kotak bagaimana? Ada 6 kotak, tingginya satu satuan. Nah, agar kita nggak lama ngitung, kita langsung pakai rumus ini, berarti 2 kali kombinasi 2 dari 6. 2 kali 6 faktorial ya, per 4 faktorial, 2 faktorial. 2 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial 2 kali 1. Ini habis. Ini 3, 15, dan 30 berarti ya. Nah, ini ada 30. Banyaknya jajar genjang dengan tingginya satu satuan. Tujuan Bapak menggunakan rumus kombinasi ini itu untuk memudahkan kita kalau ukuran dari bangun ini itu diperbesar. Misalnya ukurannya 6 kali 7. Nah, kan nggak mungkin kalau kita mau menghitung satu-satu ya. Tentu agar lebih mudah cara menghitungnya, kita harus mempunyai konsep perhitungan yang harus bisa diterapkan di situ. Nah, ini jika ada 6 kotak dengan tingginya satu satuan, ini banyaknya jajar genjang yang ada 30. Kita tambahkan lagi ya, yang ke 5 kotak ya. Karena nanti ini akan terpakai jika tingginya 2 satuan. Jadi ini kita pindahkan saja. Nah, ini kita pindahkan. Nah, mohon maaf, Bapak baru nambahkan sekarang. Karena sepertinya nanti akan kepakai ini di perhitungan selanjutnya. Nah, kalau 5 kotak. Nah, kalau 5 kotak, dengan cara hitung ini bisa langsung ya. 2 kali kombinasi 2 dari 5.
Jadi nanti jajar genjangnya itu ada berapa? 2 kali 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. 2 kali 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial 2 kali 1. Habis ya. 4, 20. Ada 20 jajar genjang. Nah, sekarang kita simpulkan dulu nih. Jadi, jajar genjang dengan tinggi 1 satuan adalah, perhatikan ini 30. Nah, ini kotaknya ada berapa ini? Ini ada 6 kotak, tingginya 1 satuan. Yang ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Berarti ada berapa ini? Yang tingginya 1 satuan? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita kalikan 4. 4 kali 30. Mana 120. Jadi jajar genjangnya ada 120. Nah, sekarang yang tingginya 2 satuan. Tingginya 2 satuan. Kita masih fokus pada yang ini ya, yang dibatasi oleh sisi yang dibentuk garis horizontal. Nah, berarti kalau tingginya 2 satuan, ini tingginya 2 satuan ya. Nah, gini ya. Berarti kita butuh berapa kotak untuk membuat suatu jajar genjang yang tingginya 2 satuan? 3 kotak ya. Kalau 2 kotak nggak mungkin. Kalau 2 kotak itu hanya kita bisa membuat jajar genjang tingginya 1 satuan. Kalau tingginya 2 satuan, nih, tingginya 2 satuan, kita butuh 3 kotak. Nah, berarti kita mulai dari sini, 3 kotak. Mulai dari 3 kotak ya. 3 kotak. Ingat kita mau menentukan formulanya ya. Jadi kita hitungnya dari yang kecil-kecil dulu. Karena di situ ada 6 kotak. Tentu kalau langsung mungkin agak susah. Jadi kita cari formulanya dari kotak-kotak yang kecil dulu. Nah, dari 3 kotak itu ada berapa jajar genjang? Kita cek. Nah, kalau 3 kotak kan ini 1, kemudian 2.
Ada dua berarti ya. Dua jajar genjang. Dua jajar genjang. Kalau menggunakan rumus kombinasi, nampaknya kita menggunakan yang ini. Yang ini. Nah, yang ini. Dua, kombinasi dua dari dua. Nah, jadi konsep perhitungannya kita nggak fokus pada yang ini ya, tapi fokus pada yang tadi perhitungan di atas. Nah, kalau 4 kotak bagaimana? 4 kotak. Ini tadi 2. Nah, kalau 4 kotak, ada berapa jajar genjang? 4 kotak. Berarti tingginya 2 satuan. Berarti ini. Nah, itu ya. Ada 1, kemudian 2, kemudian 3. Itu yang ke kanan. Kalau yang ke kiri sama, berarti ada 6 ya. Ada 6. Ada 6 jajar genjang. Nampaknya kalau kita mau menggunakan perhitungan yang ini. Nah, yang ini. Nah, nampaknya pakai perhitungan yang ini ya. Nah, sekarang kalau 5 kotak bagaimana? 5 kotak. Ada berapa jajar genjang? Kita cek. 5 kotak. Tingginya 2 satuan berarti ini ya. Nah, ini. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti itu yang ke kanan ada 6. Ke kiri juga sama 6. Berarti ada 12. Ada 12. 12 jajar genjang. Nampaknya kalau kita mau menggunakan perhitungan yang di atas, kita pakai yang ini. Nah, ini ya. Nah, karena ini ada 6 kotak, nah ini ada 6 kotak, kita langsung hitung saja pakai kombinasi. Nih, perhatikan. Kalau bagaimana ini menghasilkannya?
Kita kecilkan dulu ya. Nah, ini kalau 3 kotak, perhitungan yang dipakai nih, yang 2 kotak untuk tingginya 1 satuan. Kemudian untuk yang 4 kotak, yang tingginya 2 satuan, perhitungan yang dipakai adalah ini. Kalau 5 kotak, perhitungan yang dipakai adalah yang 4 kotak untuk tingginya 1 satuan. Nah, karena pola ini mencocoki pola yang kita sudah hitung di atas ini. Nah, ini kita bisa menentukan bahwasannya jika ada 6 kotak, 6 kotak, itu jajar genjang yang dibuat itu berapa? Ingat ya, tadi yang 3 kotak untuk tingginya 2 satuan, nih 3 kotak untuk yang tingginya 2 satuan, itu mencocoki yang nih, perhitungan yang pertama. Kemudian kalau yang 4 kotak mencocoki yang ini. Kalau 5 kotak mencocoki yang ini. Berarti kalau 6 kotak yang ini mencocoki yang ini ya. Ada 20 jajar genjang berarti ya. Kita melihat polanya seperti itu. Jadi ada 20 jajar genjang. Nah, kalau menggunakan kombinasi, yaitu ini. Pakai perhitungan yang ini. Nah, nih. Nah, ini nanti bermanfaat jika kalian mengerjakan soal di mana ini, bangun ini itu diperbesar. Seperti yang tadi ukurannya 7 kali 8. Nah, kalian bisa langsung menggunakan konsep ini, perhitungan ini. Tapi karena sekarang kita masih meraba-raba, kita mau menentukan formulanya, jadi agak lama. Meskipun kalau sudah tahu ini mungkin nggak terlalu lama ya. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan nih. Jadi, jajar genjang dengan tinggi 2 satuan adalah, nah, kalau 2 satuan kita lihat satu ini ya, 1 karena 2 satuan ini 1, ini 1, kemudian 2, kemudian 3 ya. Berarti ada 3 kali ya. Kalau yang pertama tadi, yang ini yang tingginya 1 satuan, itu kan ada 1, 2, 3, 4. Oleh karenanya, kenapa untuk menentukan jumlah jajar genjang dengan tingginya itu 1 satuan, kita kalikan dengan 4. Nah, sekarang kita mau mengalikan nih. Nah, di sini tuh pengalinya itu berapa? Nah, nanti kali 20 ini. Nah, kita lihat nih. Yang tingginya 2 satuan. 1, kemudian 2, kemudian 3. Berarti ada
3 kali. 3 kali ini ya yang dipakai ya, 20. 60 jajar genjang. Seperti itu. Nah, nanti yang tingginya tingginya 3 satuan bagaimana, Pak? Nah, setelah Bapak amati, nah untuk membuat jajar genjang dengan tingginya 3 satuan, jajar genjang dengan tingginya 3 satuan, minimal kita butuh 4 kotak. Nih, 4 kotak. Berarti nanti kalau ada 4 kotak, nah perhitungannya menggunakan perhitungan yang ini tadi. Kalau yang pakai 2 satuan, yang ini. Nah, yang ini. Ada dua jajar genjang. Kalau 5 kotak, ada berapa? Ada 6 jajar genjang. Nah, di sini tadi di soal ada 6 kotak ini. Nah, ini ada 6 kotak. Maka, kalau 6 kotak, ada berapa? Nah, kita gunakan yang ini. Nah, yang ini. Ada 12 berarti. 12 jajar genjang. Nah, jadi jajar genjang dengan tinggi 3 satuan adalah, nah ini banyaknya ada berapa? Yang jelas pengalinya adalah 12 ya, karena ada 6 kotak. Nah, kalau tingginya 3 satuan, nah kita cek nih. Kalau tingginya 3 satuan, berarti kan ini yang pertama. 1, ini kan ada 1, 2, 3. Tingginya 3 satuan ya. Yang kedua, 1, 2, 3. Ada 2. Berarti yang pertama pengalinya ini 1, kemudian 2. Ada 2 ya. Berarti kita kalikan 2. 2 kali 12. Ada 24 jajar genjang. Nah, kalau yang tingginya 4 satuan, 4 satuan. Nah, untuk membuat tingginya 4 satuan, ini 4 satuan, tingginya 4 satuan. Nah, ini tingginya 4 satuan ya. Minimal kita butuh, ini tadi sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Kita butuh 5 kotak berarti. Nah, kita mau menghitung yang kalau 5 kotak itu ada berapa. Kalau 5 kotak
itu ada 2 jajar genjang. Ini tadi nih, 4 satuan, kalau 5 kotak. Ini 1, 1, kemudian yang ini 2, ada 2 ya. Kalau 5 kotak itu ada 2 jajar genjang. Nah, kalau ada 6 kotak, nah di soalnya kan itu ukurannya 6 kotak tuh. Ada berapa jajar genjang berarti? Ingat, kita perhitungannya hanya menggunakan yang ini. Kalau 5 kotak, kita pakai perhitungan yang ini untuk yang tingginya 3 satuan. Berarti kalau 6 kotak, gunakan yang ini. Ada 6 berarti. Berarti ada 6 jajar genjang. Jadi, jajar genjang dengan tinggi 4 satuan adalah, nah, kalau tingginya 4 satuan, ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti kita hanya bisa mengalihkan dengan 1 ya. Hanya tingginya 4 satuan. 1 kali 6. Jadi ada 6 buah jajar genjang. Itu yang dibatasi oleh sepasang garis horizontal. Nah, ini kita sudah mendapatkan. Nah, sekarang yang B berarti sepasang sisi yang dibentuk garis vertikal ya. Vertikal. Nah, maksudnya tadi adalah ini yang dibatasi garis vertikal. Nah, ini yang vertikal. Untuk tingginya 1 satuan. Nah, untuk membentuk yang tingginya 1 satuan, sama mirip ya. Untuk membentuk jajar genjang yang tingginya 1 satuan, kita butuh 2 kotak. Nah, kalau 2 kotak itu, kan sama ya perhitungan seperti yang tadi ya. Hanya ada 2 jajar genjang. Nah, kalau 3 kotak ada, tinggal kita ganti saja pertanyaan tadi. 3 kotak ada 6 ya. Nih. Nih, yang pakai ini. Ada 6 jajar genjang. 6 jajar genjang.
Nah, kalau 4 kotak ada 12 jajar genjang. Nah, cukup tingginya sampai 4 kotak. Nah, bukan tinggi ya. Cukup 4 aja yang tingginya satu satuan. Karena ini hanya ke bawah kotaknya hanya 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang tingginya kita simpulkan dulu ini. Jadi jajar genjang dengan tinggi satu satuan adalah, nah, ingat kalau tadi di sini pengalinya 4, nah ini sekarang bukan 4 lagi karena ini dibatasi yang vertikal. Nah, ini berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita kalikan dengan 6. 6 kali 12. Nah, ada 4 kotak ya. Jadi ada 72. Nah, sekarang yang tingginya 2 satuan. Kalau 2 satuan kita butuh 3 kotak. Nah, 3 kotak hitungannya sama dengan yang ini. Ada 2 jajar genjang. Gitu. Ada 2 jajar genjang. Kalau 4 kotak ada 6 jajar genjang. Jadi jajar genjang dengan tinggi 2 satuan adalah, sekarang kalinya 5 ya. Karena hanya ada 5. 5 kali 6, 30. Nah, sekarang terakhir. Tingginya 3 satuan. Kalau 3 satuan kita butuh 4 kotak. 4 kotak. Berarti hanya ada 2 jajar genjang. Nah, cukup. Karena ke bawah hanya 4 tadi ya. Jadi jajar genjang dengan tinggi 2 satuan adalah kali 4 berarti ya. Ini dari 6, 5, 4. 4 kali 2, 8. Nah, sekarang tinggal jumlahkan semua ini. Banyak jajar genjang yang terbentuk. Ini tanpa jajar genjang siku-siku ya. Siku-siku
adalah jumlahkan yang tadi. Ada ini 120, 60, kemudian ada 24, 6, 72, 38. 120 ditambah 60 ditambah 24 ditambah 6 ditambah 72 ditambah 30 ditambah 8. Ini 180 ditambah ini 30 ditambah ini 102 ditambah 8. Ini 210 ditambah 110. 320. Jajar genjang. Nih, jadi ada 320 jajar genjang. Oke, seperti itu. Nanti Bapak ringkas di video akhir ya. Oke, sampai di sini Bapak cukupkan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.